Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di channel Rido dan Restu Daily. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kenapa sih harus ada operasi sesar? Kenapa ya tidak semua ibu hamil bisa bersalin secara normal? Berikut penjelasannya. Pada umumnya, semua wanita hamil dapat bersalin secara normal. Namun, ada beberapa keadaan yang tidak memungkinkan wanita hamil untuk melahirkan secara normal atau intravaginal. Yang kedua, ibu tidak memiliki panggul yang sempit. Artinya, dalam melakukan persalinan normal, harus memiliki ruang panggul yang cukup luas dan lebar untuk mengeluarkan kepala bayi saat bersalin secara normal. Yang ketiga, posisi bayi haruslah presentasi kepala atau bagian terbawah janin harus kepala, bukan bokong atau yang sering kita sebut dengan sungsang ataupun lintang. Kemudian yang terakhir adalah letak ari-ari pada posisi yang seharusnya dan tidak menutupi jalan lahir, sehingga ibu yang memiliki riwayat sesar dapat bersalin secara normal walaupun memiliki riwayat bedah sesar sebelumnya. Sebab-sebab mengapa harus dilakukan operasi sesar yang pertama adalah riwayat persalinan sesar. Ibu yang sebelumnya memiliki riwayat persalinan sesar kemungkinan dapat melakukan persalinan sesar pada persalinan selanjutnya. Namun tidak perlu khawatir loh untuk ini, karena adapun indikasi ibu lahiran sesar sebelumnya dapat bersalin secara normal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, minimal jarak untuk memiliki anak selanjutnya adalah usia 2-5 tahun setelah melakukan operasi sesar yang pertama. Kondisi ini memungkinkan untuk ibu melahirkan secara normal karena dianggap memiliki jangka waktu yang aman untuk melakukan persalinan normal. Sebab yang kedua adalah perdarahan pervaginam. Beberapa perdarahan pervaginam yang mengharuskan ibu untuk lahir secara sesar. Yang pertama adalah solusio placenta atau plasenta lahir sebelum bayi dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah placenta previa, yaitu plasenta menutupi jalan lahir. Kedua gejala ini ditandai oleh gejala perdarahan pada saat kehamilan dan harus terus-menerus dikontrol melalui dokter kandungan. Yang ketiga, persalinan kurang bulan atau kurang dari 37 minggu atau yang disebut dengan prematur. Yang keempat, ketuban pecah dengan mekonium yang kental. Mekonium adalah kotoran yang dihasilkan bayi di dalam kandungan. Hal ini diisyaratkan sebagai bayi mengalami stres dalam kandungan atau masalah. Pada umumnya, ketuban berwarna jernih dan tidak boleh berwarna keruh atau mengeluarkan mekonium kental. Hal ini diisyaratkan sebagai gawat janin sehingga janin harus dilahirkan secara sesar. Yang kelima, ketuban pecah selama lebih dari 24 jam atau disebut dengan ketuban pecah dini. Pada umumnya, ketuban adalah cairan yang melindungi bayi dari luar kandungan dari beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan bayi seperti bakteri dan lain-lain. Sehingga ini diisyaratkan sebagai salah satu penyebab bayi tidak dapat dilahirkan secara normal dan harus dilanjut dengan operasi sesar. Yang keenam, ketuban pecah pada persalinan kurang bulan atau kurang dari 37 minggu atau pada kehamilan prematur atau kurang dari 37 minggu ibu telah mengalami ketuban pecah dini. Yang ketujuh adalah anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Kekurangan sel darah merah pada saat bersalin dapat mengakibatkan perdarahan pada proses persalinan, sehingga ibu tidak dianjurkan untuk melahirkan secara normal dan dilanjutkan dengan tindakan operasi sesar apabila ibu membutuhkan transfusi darah pada saat operasi sesar. Yang kedelapan adalah tanda atau gejala infeksi pada saat ibu mengalami persalinan. Yang kesembilan, preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Preeklamsi dalam kehamilan ditandai dengan beberapa gejala. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi secara terus-menerus dari awal kehamilan hingga usia 40 minggu. Yang kedua adalah memiliki bengkak-bengkak pada bagian tubuh tertentu seperti wajah atau kaki. Yang ketiga adalah dalam pemeriksaan lab protein urin diperoleh hasil positif.
ke-10, tinggi fundus 40 cm atau lebih. Tinggi fundus diisyaratkan sebagai tafsiran berat janin yang keluar pada saat dilahirkan. Berat normal janin pada saat dilahirkan berkisar 2.500 sampai 4.000 gram. Artinya, jika bayi dilahirkan dalam keadaan berat 4.000 gram lebih, disebut dengan bayi makrosomia atau bayi besar yang dikhawatirkan tidak dapat dilahirkan secara normal dan macet pada saat proses persalinan. Yang ke-11, kawat janin. Kawat janin dapat diisyaratkan dengan beberapa tanda, diantaranya adalah berkurang detak jantung janin. Detak jantung janin kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali. Hal ini dapat diisyaratkan bahwa janin sedang mengalami kondisi kegawatan dan harus segera dikonsultasi dan dicek di fasilitas kesehatan. Yang ke-12, primipara dalam fase aktif kepala masih 5/5. Primipara artinya perempuan yang sedang mengalami proses persalinan untuk pertama kalinya. Dalam fase aktif, yaitu pembukaan lebih dari 4 cm, kepala janin masih mengapung atau belum masuk ke dalam panggul. Hal ini diisyaratkan untuk melakukan operasi sesar. Yang ke-13, presentasi bukan belakang kepala. Artinya, bagian terbawah janin adalah kepala, bukan bokong atau sungsang ataupun melintang. Yang ke-14, presentasi ganda atau majemuk. Artinya, pada saat proses bersalin, bagian terbawah janin terdapat dua bagian tubuh janin yang masuk ke dalam panggul. Misalkan adalah bokong dan tangan. Hal ini tidak dapat dilakukan secara normal. Yang ke-15, kehamilan ganda atau gemeli, atau ibu mengalami persalinan kembar pada saat kehamilan pertama. Yang ke-16, tali pusat menumbung. Tali pusat menumbung dapat diartikan sebagai tali pusat berada di atas janin pada saat proses persalinan. Yang ke-17, pasien dengan riwayat penyakit menular seksual. Hal ini dapat menimbulkan penularan yang sangat sensitif terhadap tenaga medis dan bayi apabila dikeluarkan melalui jalan normal, sehingga alangkah lebih baiknya janin dikeluarkan melalui proses operasi sesar. Dari penjelasan di atas merupakan penapisan ibu bersalin yang mengharuskan ibu untuk melakukan operasi secara sesar. Namun, ada beberapa indikasi yang dapat dilakukan secara normal apabila ada sebab-sebab tertentu yang memungkinkan. Dengan kondisi di atas, ibu dapat melahirkan secara normal dengan beberapa kondisi yang dapat dipertimbangkan melalui dokter. Sekian dan terima kasih. Mari jaga kehamilan kita dengan kehamilan yang sehat dengan selalu memeriksakan kehamilan, tenaga kesehatan, dan dokter kandungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.